Kira kalau tidak salah Pak Widodo ini akan membuka bisnis kuliner dengan spesifik niche yang spesifik, yaitu di bidang nasi goreng. Nah, apa yang harus dilakukan agar bisa ramai? Nah, ini tentu pertanyaan yang sangat menarik karena situasi seperti sekarang ini menuntut kita lebih kreatif dan lebih berbeda strateginya. Oke, biar tidak berpanjang lebar, kita akan mencoba membuat sebuah rumusan sederhana. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Pak Widodo yang akan memulai usaha? Ya, ingat ini baru akan memulai usaha sepertinya. Jadi memang Pak Widodo ini usahanya belum jalan, tapi baru akan memulai usaha. Ya, oke teman-teman. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin agak berisik ya situasinya, suasananya, dan agak bergema karena ini berada di dalam ruangan di kantor saya dan kebetulan rukonya ada di pinggir jalan raya sehingga ruangannya agak bergema gitu ya, karena semua tertutup. Di depan ada kaca dan ada jalan raya di pinggir jalan yang lalu lintasnya cukup ramai. Oke, jadi niche produknya sudah ketemu ya. Niche produknya yaitu nasi goreng ya. Niche produknya adalah kuliner ya. Niche produknya kuliner dan spesifik nasi goreng. Nasi goreng. Oke, nasi goreng ya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana ketika membuka nasi goreng ini bisa ramai ya? Oke, ini kurang besar ya tulisannya ya. Mungkin agak saya perbesar ya. Oke. Ya. Nasi goreng. Ya. Sudah kelihatan ya? Kebalik ini ya. Oh iya, kebalik. Nanti dibalik ya. Oke. Jadi untuk membuka sebuah usaha dan kebetulan niche produknya itu sudah ketemu, Pak Widodo sudah menentukan bahwa niche produknya adalah nasi goreng ya. Pak Widodo tentu punya alasan tersendiri kenapa Pak Widodo menentukan nasi goreng, entah mungkin karena skillnya atau mungkin karena memang ada kompetitor di sekitar yang buka nasi goreng rame ya, kita tidak tahu, atau mungkin memang Pak Widodo ini gemar nasi goreng ya, kita tidak tahu seperti apa. Tetapi mungkin kita akan lebih spesifik kenapa dan bagaimana kita akan membuat strategi agar nasi goreng yang akan di-launching oleh Pak Widodo ini bisa ramai ya. Oke. Jadi untuk menentukan bagaimana kita bermain harus dipahami 3 hal. Yang pertama adalah value ya. Value. Nah, apa value yang dimiliki oleh produk Pak Widodo ini ya? Kita harus tahu ya. Kira-kira nasi gorengnya apa value-nya? Nah, bagaimana cara menemukan value? Nah, kita harus tahu sendiri apa arti value. Ya, oke, mungkin secara garis besar value itu adalah nilai tambah. Dan cara menentukannya mungkin secara simpelnya gini. Apa alasan terbesar yang membuat customer Anda atau calon customer Anda mau untuk membeli produknya Pak Widodo, nasi gorengnya Pak Widodo? Nah, apakah rasanya enak, atau harganya murah, atau porsinya besar, atau dan lain-lain ya, kita tidak tahu. Makanya Pak Widodo harus menemukan value. Bagaimana cara menemukan value? Cara paling gampang ya, ini cara paling gampang. Sebenarnya ada banyak sekali metode untuk menentukan value, tetapi saya akan sedikit berikan gambaran secara ringkas saja. Cara paling gampang adalah dengan mempelajari ya, ini berkaitan dengan siapa kompetitor Anda. Kompetitornya Pak Widodo ini siapa? Kompetitor nasi goreng. Nah, jadi setelah kita menentukan value-nya ya, tapi sebelum itu ya, sebelum menentukan value kita harus tahu kompetitor dulu. Siapa kompetitornya Pak Widodo? Nah, kompetitor harus kita pelajari ya.
strength-nya apa, ya. Gini ya, strength-nya, dokumennya. Strength. Kelebihannya apa? Apa yang dimiliki oleh kompetitornya Pak Widodo? Kelebihan produk yang dimiliki oleh kompetitor Pak Widodo, ya, dengan metode SWOT, ya. Kemudian weakness, apa kelemahan produk kompetitornya Pak Widodo, ya. Kemudian ada opportunity, ya, atau pilihan-pilihan atau kesempatan, ya, dan threatness, ancaman, ya. Threatness ini artinya bagaimana strategi yang ditentukan oleh pesaing Pak Widodo ini bisa memenangkan pasar, dan mungkin strategi apa yang kenapa kompetitor Pak Widodo ini bisa eksis, gitu ya. Oke, jadi untuk menentukan value kita harus tahu ini dulu, ya kan? Apa yang dimiliki oleh kompetitornya Pak Widodo. Nah, apa kelebihannya, apakah kelemahannya? Ya, mungkin kelebihannya rasanya enak, tapi kelemahannya harganya terlalu mahal, atau penyajiannya kurang menarik, dan sebagainya. Ya, ini Pak Widodo harus bisa menentukan ini, ya, mempelajari apa yang dimiliki oleh kompetitornya. Nah, setelah Pak Widodo ini menyelidiki, ya, apa yang dimiliki oleh kompetitor ini, baru Pak Widodo ini akan menentukan value, ya, value. Oh, setelah meriset yang ada di kompetitor, ya, Pak Widodo boleh menentukan value. Oh, misalkan ya, bisa delivery order, misalkan, bisa delivery order, atau apalagi value-nya. Oh, mungkin porsinya pas. Atau ada jaminan garansi, misalkan, ya, jaminan garansi nggak enak uang kembali, ya, misalkan, ya. Oke, nggak enak uang kembali. Nah, ini tentu banyak hal-hal yang lain yang setelah mempelajari kompetitor ini, Pak Widodo bisa menerapkan strategi yang akan dilakukan oleh Pak Widodo saat meloncengkan produknya, ya kan? Ya, jadi ketika value-nya sudah ketemu dan kompetitornya ini, ya, tadi siapa sudah ditentukan, siapa kompetitor terbesarnya sudah ketemu juga, ya. Who is my kompetitor, ya, siapa kompetitor terbesar yang ada di dekat Pak Widodo ini dan bagaimana permainannya. Maka Pak Widodo ini juga bisa menentukan target market, ya, target market. Siapa target market yang akan dituju oleh Pak Widodo ini? Nah, dengan melihat value yang dimiliki dan melihat kompetitor. Ya, ini secara ringkas, ya, saya padatkan materinya karena sebenarnya masing-masing poin ini kalau dijabarkan sangat panjang sekali dan ada banyak metode, ya, untuk menentukan value, menentukan kompetitor, menentukan target market. Tapi akan saya padatkan karena mungkin kena durasi, ya. Oke, jadi Pak Widodo akan menentukan siapa target market dari orang yang kira-kira akan membeli nasi goreng Pak Widodo. Ya, target market ini bisa secara spesifik, kira-kira umurnya berapa, ya, range umurnya, misalkan antara 18 sampai 35 tahun, misalkan, ya. Terus apakah strata ekonominya bagaimana di lingkungan sekitar Pak Widodo, ya? Apakah mungkin kita bisa secara random kita melihat rata-rata
penghasilan. Oh, ternyata penghasilannya antara 5 sampai 10 juta misalnya. Nah, dengan melihat target market secara spesifik, kita juga bisa menentukan kira-kira ini cara pricingnya, ya, atau penentuan harganya, ya kan? Penentuan harganya bagaimana? Ya. Kalau kelas menengah bisa jadi ya harganya yang sedang-sedang saja. Kalau kelas bawah, kalau memang target marketnya kelas bawah, ya mungkin harus murah, porsinya besar. Masalah rasa mungkin nomor sekian, yang penting kenyang, ya mungkin jadi. Tapi kalau memang target marketnya kelas atas, ya maka bisa jadi masalah harga tidak masalah, tetapi yang harus diperhatikan mungkin kemasannya harus menarik, kebersihannya harus terjamin, apalagi di masa seperti sekarang ini, higienitasnya harus terjamin, ya. Standar pelayanannya juga harus terjamin, ya. Misalkan bagaimana pelayanannya, apakah ramah, apakah mungkin biasa saja atau harus delivery order. Nah, ini sangat menentukan bagaimana cara Pak Widodo nanti untuk membangun saluran promosinya, ya. Oke, ya. Target market harus spesifik. Semakin spesifik maka akan semakin mudah menentukan bagaimana Pak Widodo menjangkau calon target market Pak Widodo, ya kan? Jadi ibaratnya kita mau berjualan, itu kita sudah tahu siapa yang akan kita prospek. Jadi tidak asal jualan, sementara kita tidak tahu, karena ketika terjadi salah strategi, ya, maka saya jamin produknya Pak Widodo tidak akan laku. Misalkan ternyata target marketnya kelas menengah ke bawah, tetapi harganya terlalu mahal, ya tidak laku meskipun produknya bagus, ya. Tetapi meskipun misalkan gini, meskipun mahal, tetapi target marketnya pas. Ternyata memang target marketnya orang-orang yang berpenghasilan di atas 5 juta ke atas misalkan. Ya mungkin nasi goreng dibanderol dengan harga yang agak wajar dan lebih mahal sedikit nggak apa-apa, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalkan yang tadi saya sebutkan, ya. Oke, itu tadi 3 unsur yang harus dipenuhi, yaitu value harus bisa ketemu, ya, kompetitornya harus ketemu, my kompetitor yang ada di sekitar Pak Widodo. Kemudian Pak Widodo juga harus menemukan target marketnya, ya, menemukan target marketnya siapa, ya. Oke. Jadi setelah 3 poin ini ketemu, maka langkah selanjutnya, ya, kita akan menentukan saluran promosi, ya, di sini, ya. Saluran promosi, ya. Oke, anggap saja produknya sudah fix, sudah jadi. Nah, dan value sudah ketemu, kompetitor sudah ketemu, target market sudah ketemu. Nah, saluran promosinya bagaimana? Mungkin kita harus melihat apa yang akan dilakukan oleh Pak Widodo ini, ya, untuk membuka nasi gorengnya. Apakah secara harus membuka warung offline atau mungkin cukup di dapur dan nanti pemasarannya secara online, ya. Kalau offline harus bikin warung atau buat resto, saya kira bukan waktu yang tepat untuk kondisi seperti sekarang ini, ya kan? Karena apa? Karena ya kalau melihat tren yang ada di masyarakat itu mungkin agak enggan untuk keluar rumah, ya, tren yang terjadi di masyarakat. Tapi kita tidak tahu, mungkin kalau memang ada di daerah zona hijau yang ada di tempatnya Pak Widodo ini, dan mungkin kebiasaan yang ada di masyarakat masih senang secara offline, ya, artinya warung-warung masih ramai karena zona hijau, ya mungkin buka warung tidak ada masalah. Tetapi ya kita harus melihat kondisi yang terjadi di lapangan. Ya, saat ini sedang terjadi pandemi dan behavior masyarakat atau perilaku masyarakat untuk membeli sesuatu itu sedikit bergeser.
Nah, oke, saran promosi. Ya, oke, secara offline. Ya, saran promosi ada dua. Mungkin secara offline. Ya, secara offline bagaimana? Secara offline misalkan kita ya buat brosur, ya brosur atau spanduk di depan rumah, ya. Ini adalah secara offline, ya kan? Kemudian yang secara online, ya. Ini kalau Pak Widodo ini berniat membuka warung nasi goreng dan tidak butuh banyak kos di awal, maka saya sarankan kita optimasi online dulu, ya. Optimasi online dulu, ya biar ramai. Biar ramai bagaimana nanti online? Saya tidak harus menyewa tempat, saya tidak harus keluar banyak biaya untuk mencetak banner dan sebagainya. Nah, kita tentu saluran online ini ada banyak, ya. Kita memanfaatkan media sosial. Ya, yang pertama adalah media sosial, medsos. Medsos melalui WA, FB, IG, ya, YouTube mungkin, ya. Tergantung kira-kira saluran promosi apa yang Pak Widodo bisa mengerjakan. Karena belum tentu setiap orang bisa mengerjakan banyak hal. Ya, bisa jadi misalnya cuma WA misalkan. Ya, kalau cuma WA bagaimana? Ya, gini, Pak Widodo harus memaksimalkan WA Pak Widodo. Ya, misalkan ini nih, dengan membuat database, ya, database yang ada di kontak Pak Widodo ini berapa? Ya, misalkan satu WA isinya 5.000 kontak, ya harus dimaksimalkan bagaimana kontak yang ada Pak Widodo di dalam HP Pak Widodo ini 5.000 kontak misalkan, ya. Kemudian HP istrinya berapa? Nah, kalau baru berisi 20 atau 100 harus ditambahin lagi bagaimana caranya. Maka optimasinya adalah dengan memaksimalkan database, ya, memaksimalkan database online, ya, database kontak online. Ya, kita kan lakukan yang paling mudah. Apa yang bisa dilakukan? Kalau WA, ya mungkin bikin promosi, ya, bikin promosi, bikin status. Bagaimana agar kontak-kontak yang dilihat yang status Pak Widodo, misalkan promo nasi goreng sekian-sekian harganya, value-nya ditonjolkan, itu bisa menjangkau ke calon target market Pak Widodo, ya kan? Kalau perlu buat HP khusus, ya, HP khusus yang kontak yang semuanya itu adalah calon pelanggan potensial yang ada di dalam kontak Pak Widodo, ya. Oke, jadi memaksimalkan database, ya, harus full. Kalau misalnya Facebook, ya bagaimana memaksimalkan Facebook? Nah, kalau udah canggih mungkin pakai Facebook Ads, ya. Atau Instagram. Kalau Instagram ya harus memaksimalkan yang ada di Instagram. Ya, kalau sudah bisa pakai IG Ads, ya pakai IG Ads. Kalau belum bisa, ya apa yang bisa dilakukan kira-kira? Ya, online, ya. Nah, kemudian yang kedua mungkin setelah memaksimalkan secara media sosial, mungkin bisa menggandeng kerjasama dengan Gojek, ya, Gojek, Grab. Nah, ini harus didaftarkan, ya. Mungkin ada syarat dan ketentuan yang berlaku, ya, dan ini harus dipenuhi oleh Pak Widodo. Ya, bagaimana menjangkau agar bisa kerjasama dengan Gojek dan Grab? Ya, kita tentu sering mendengar istilah ghost chicken, ya, ghost chicken, ya. Jadi membuka resto tidak harus buka resto, ya, itu akan menekan biaya yang besar. Ya, bayangkan ketika kita harus membuka resto, biayanya sudah sewa tempatnya berapa puluh juta, belum alat-alatnya, ya. Kita bisa meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang di awal, ya. Pak Widodo mungkin bisa membuat konsep ghost chicken terlebih dahulu, ya, sambil mengenalkan produknya, ya, sehingga mengenalkan produknya bagaimana, tentu dengan cara promosi, ya, apa yang menarik sehingga calon target potensial yang dimiliki Pak Widodo ini mau membeli produknya Pak Widodo.
Ya, misalkan di awal-awal kita bikin promo, misalkan nasi goreng dengan jaminan garansi tidak enak uang kembali misalkan. Ini kendala sekali. Tetapi kita melihat yang ada di masyarakat kayaknya tidak mungkin deh kalau tidak uang harus kembali, kan gitu ya. Oke, karena ini durasi sudah terlalu panjang, mungkin Pak Widodo bisa sedikit memahami apa yang saya sampaikan ya, bagaimana agar nasi goreng yang akan diluncurkan Pak Widodo ini bisa diterima oleh market, bisa diterima oleh calon customer yang ada di sekitar Pak Widodo ya. Oke, saya kira poin-poin itu yang harus dipahami, karena kalau harus dijabarkan semuanya tentu panjang banget. Pak Widodo bisa memberikan komentar kalau melihat video ini, kira-kira apa yang belum puas